Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya banggakan. Kali ini admin memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K, yaitu tentang info pendataan tenaga honorer di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, yang dimana pada pembahasan kali ini yaitu kami akan memberikan pemberitahuan yaitu syarat pendataan pegawai non-ASN yang Bapak Ibu saat ini di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Akan tetapi bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K tahun 2022 dan 2023. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu lah yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, informasi yang kita akan bahas Bapak Ibu, yang pertama itu syarat pendataan pegawai non-ASN di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1511 dan seterusnya tertanggal pada tanggal 22 Juli tahun 2022 lalu, tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun syarat pendataan pegawai non-ASN di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu, yang pertama itu berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua itu mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan merupakan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga, Bapak Ibu ya. Adapun yang ketiga yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang terakhir itu yaitu Bapak Ibu berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun per 30 Desember 2021 lalu, Bapak Ibu ya. Kemudian informasi lanjutannya Bapak Ibu, bahwa kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana instansi pemerintah diberikan waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya. Surat Menpan RB sebagai tersebut di atas menyebutkan pada poin 4 huruf E bahwa pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang, Bapak Ibu ya, yaitu nomor 49 tahun 2018, dan pada poin 5 disebutkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 itu berstatus kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu PNS dan P3K. Pelayanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama yang ditugaskan kepada para penyuluh agama, pendidikan agama dan keagamaan yang ditugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, baik madrasah atau sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, pelayanan tua, dan sebagainya akan mengalami kendala yang sangat besar dan akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Terdapat dosen dan guru yang telah mendapat sertifikasi pendidik namun dengan status non-ASN, serta pegawai pada Badan Layanan Umum BLU sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah akan terdampak juga pada kebijakan ini, Bapak Ibu ya. Kementerian Agama akan melakukan pemetaan pegawai non-ASN sesuai dengan Surat Menteri Pan-RB dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, Bapak Ibu ya. Adapun kita lihat Bapak Ibu jadwal pendataan non-ASN yang dimulai pada bulan September saat ini lagi hangat diperbincangkan, yaitu pada 1 September itu rapat koordinasi pemberitahuan pendataan non-ASN Kementerian Agama. Tanggal 1 sampai 2 September itu penyampaian data admin sistem aplikasi satuan kerja. Pada tanggal 2 sampai 9 September itu input data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tanggal 9 September. Jadi sekarang itu sudah berakhir untuk input data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mengabdi di bawah Kementerian Agama untuk terdata di mana instansi Bapak Ibu bekerja. Pada tanggal 10 September 2022 itu import data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi BKN.
Dan pada tanggal 11 sampai 30 September, pegawai non-ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada sistem aplikasi BKN, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022 mendatang, Bapak Ibu ya. Bulan depan ini maksudnya uji publik hasil pendataan pegawai non-ASN. Seluruh rangkaian proses pendataan non-ASN didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Ibu ya. Kita lihat tindak lanjut surat Menpan RB seperti yang tadi, menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B Street dan seterusnya tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Agama telah menyampaikan surat resmi kepada Menpan RB yang pada pembahasannya disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama telah menyelesaikan penanganan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honor menjadi pegawai negara sipil. Kementerian Agama telah menyelesaikan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ex tenaga honor kategori 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang agama dengan menyelenggarakan fungsi agama dan fungsi pendidikan yang meliputi tugas-tugas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Agama membutuhkan SDM aparatur yang mendukung secara jumlah dan kualitas yang baik dari kalangan ASN maupun non-ASN, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat, inilah respon dari Kementerian Agama terkait tentang surat dari BKN. Kementerian Agama mengirimkan surat untuk perihal penunjukan administrator pendataan non-ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ini ditunjukkan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Provinsi Indonesia, Kepala Biro AK, AUAK pada UIN, IAIN, AKN, dan IAHN, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Ketua STAIN, STAKN, STAKN, dan seterusnya, Kepala Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama, Kepala UPT Asrama Haji. Dengan hormat menindaklanjuti surat Menpan RB tersebut, Bapak Ibu, perihal pendatangan ASN di lingkungan instansi pemerintah dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor P4697 strip tertanggal pada 29 Agustus kemarin tahun 2022 perihal pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama RI, kami sampaikan bahwa Biro Kepegawaian akan melaksanakan pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama RI tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Ibu akan menunjuk administrator dalam kegiatan yang dimaksud disampaikan kepada Biro Kepegawaian sebagai format untuk pendataan tersebut, Bapak Ibu ya. Jadinya akan ditunjuk administrator sebagai format terlampir selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2022. Khusus untuk penunjuk administrator pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota disampaikan secara kolektif kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Atas perhatian dan kerjasamanya, saudara kami ucapkan terima kasih. AN Sekretaris Jenderal kepada Biro Kepegawaian Bapak Nurudin. Nah, inilah Bapak Ibu surat respon dari Kementerian Agama terkait tentang pendataan layangan surat dari Menpan RB untuk Kementerian Agama untuk mendata seluruh ASN-nya, seluruh tenaga honorernya untuk didata dan bagaimana untuk disikapi Bapak-Bapak Ibu yang sedang menjabat sebagai penyuluh agama, baik itu di Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga Bapak Ibu tahun 2022 ini menjadi tahun yang bagus, menjadi keberuntungan buat kita semua, agar kita semua bisa lolos menjadi ASN P3K di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa untuk Bapak Ibu tetap stay tune bersama kami dengan cara like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.